Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan Sabda Tuhan pada hari ini Senin 25 Januari 2021. Hari ini adalah pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sangat menarik ketika kita membaca kisah riwayat Santo Paulus yang kala itu masih bernama Saulus. Kita bisa baca dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 3 sampai dengan 16, atau juga Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai dengan 22. Secara singkat kita bisa melihat mengenai kisah Saulus ketika pecah penganiayaan terhadap jemaat. Dengan hati berkobar-kobar, Saulus mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap Imam Agung dan meminta surat kuasa dari Imam Agung untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya dia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia dapat menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem untuk diadili secara tidak adil, untuk dihukum. Betapa Saulus membenci murid-murid Tuhan pada saat itu. Tapi menarik di sini ya, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam perjalanan ke Damsyik itu ada sesuatu yang membuat Saulus menjadi sungguh diubah oleh Tuhan. Ya, dikisahkan, tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah dari langit cahaya yang menyilaukan mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Dan ketika itu juga dikisahkan bahwa Saulus menjadi tidak bisa melihat. "Sebab aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya menyilaukan mata itu." Itulah dia, dalam keadaan berdosa, katakanlah berdosa, dalam keadaan punya keinginan untuk menangkap murid-murid Tuhan, menganiaya mereka, membunuh mereka, membawa mereka ke dalam sidang. Disitulah Tuhan Yesus hadir, menyapa Saulus. Saya tidak melihat seberapa besar dosa Saulus pada saat itu. Begitu besar, membunuh. Membunuh bukan cuma 1, 2, 3, 4 orang, banyak itu. Dan membunuh itu adalah perbuatan dosa yang begitu besar. Tetapi yang sangat menarik perhatian bagi saya, bagi kita sekalian, betapa Tuhan itu masih memberi kesempatan kepada orang yang berdosa, bahkan dosanya itu begitu besar, untuk dibuat bertobat. Betapa Tuhan itu punya kehendak, punya keinginan terhadap Saulus yang sungguh berdosa sangat besar, sangat berat itu, menghendaki Saulus bertobat. Lalu datanglah Ananias dan membuat Saulus bisa melihat, dan Saulus kemudian beberapa hari tinggal bersama dengan murid-murid Yesus yang lain, lalu dibaptis. Tuhan Yesus menghendaki agar Saulus dibaptis. Tuhan Yesus menghendaki agar Saulus berubah dari situasi berdosa berat menjadi pengikut Kristus, lalu dibaptis. Ya, bahkan tindakan Saulus yang kemudian menjadi Paulus sangat mencengangkan orang-orang Yahudi pada saat itu. Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid Tuhan di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia
yang di Yerusalem mau membinasakan siapa saja yang memanggil nama Yesus. Nah, inilah dia diubah oleh Tuhan Yesus. Sesuatu yang luar biasa saya lihat dalam pribadi Tuhan Yesus. Tidak menghendaki orang berdosa itu terus berada dalam dosa, terpuruk dalam dosa, mati karena dosa. Tapi Tuhan Yesus itu punya kehendak lain. Memberi kesempatan kepada Saulus, dan Saulus menggunakan kesempatan itu untuk mengubah dirinya. Tapi disinilah dia Tuhan Yesus memberi kesempatan. Sepertinya ya Tuhan Yesus itu memang tidak melihat, ya mungkin saya salah, tapi saya hanya mau mengatakan demikian. Tuhan Yesus tidak memandang dosa sebetapa besar dosa kesalahan seseorang. Tapi yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah, oke, kamu berdosa besar, kamu bersalah besar, tapi saya sebagai Tuhan, Yesus mengatakan demikian, memberi kamu kesempatan untuk bertobat, mengubah dirimu. Dan ini terjadi atas diri Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Memang benar kalimat Tuhan Yesus dari dalam bacaan Injil, Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 18. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Saulus akhirnya menjadi percaya, memberi diri dibaptis, dan akhirnya dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Menjadi orang yang percaya, mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah. Yesus Kristus, memberitakan Yesus Kristus kepada siapapun juga. Inilah dia cara hidup Saulus diubah dengan kekuatan ilahi, kekuatan kasih, dengan kesempatan dari Tuhan Yesus. Saulus berubah dari penganiaya menjadi pengikut Kristus dan pewarta Yesus Kristus. Luar biasa. Inilah yang harus kita perhatikan. Tuhan Yesus selalu memberi perhatian. Tuhan Yesus selalu memberi kesempatan kepada kita, kepada saya, kepada Anda. Beda mungkin dengan orang-orang lain. Orang lain kelihatannya kalau memandang seseorang berdosa, ya sudah, berdosa terus. Tidak pernah mau melihat ada kesempatan membuat orang itu bisa berbalik, meninggalkan dosa kesalahannya, dan melakukan kebaikan kebenaran. Inilah dia Tuhan Yesus yang kita ikuti. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bila ada di antara Anda yang jatuh dalam dosa, tetap kita bisa percaya Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada Anda untuk bertobat, untuk berbalik. Gunakanlah kesempatan bertobat itu dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan Yesus tidak akan memandang seberapa besar, seberapa banyak dosa kita, asalkan kita mau bertobat. Contohnya Saulus. Mari kita bertobat. Mari kita sungguh menjadi pengikut Kristus, mewartakan kabar sukacita, mewartakan cinta kasih kepada sesama. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, melindungi kita sekalian. Amin.